wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Astuti Samosir dan teman-teman yang saya banggakan. Nama saya Erma Perdani. Saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai retorika zaman modern. Retorika zaman modern ini diawali dari pertemuan cendekiawan Eropa dengan cendekiawan Islam yang menaruh perhatian terhadap retorika untuk mengembangkan kembali warisan peradaban Yunani kuno setelah terjadinya Perang Salib, sehingga menimbulkan Renaissance atau kebangkitan kembali. Kemudian salah seorang pemikir Renaissance yaitu Petrarmus berusaha untuk membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap retorika dengan membuat taksonomi retorika yang terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok pertama Inventio dan Disposito yang termasuk dalam kategori logika, dan yang kedua yaitu Elocotio dan Pronunciatio yang termasuk dalam kategori retorika. Lalu apa itu Inventio? Inventio adalah sebuah penemuan yang merupakan tahap pembicara untuk menggali topik dan meneliti halayak untuk mengetahui metode persuasi yang tepat. Lalu apa itu Disposito? Disposito merupakan penyusunan atau tahap pembicara menyusun pidato. Lalu yang ketiga ada Elocotio, yaitu gaya atau style, di mana tahap pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat. Dan yang terakhir yaitu Pronunciatio atau penyampaian, merupakan tahap pembicara menyampaikan pesan secara lisan. Lalu ada beberapa aliran retorika pada zaman modern. Aliran yang pertama yaitu aliran epistemologi, yang merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang mempelajari asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas retorika, yang kemudian sejalan dengan pandangan Carlin K. Campbell yang lebih menekankan argumentasi sebagai fokus retorika. Lalu yang kedua ada aliran yang diperkenalkan oleh Hugh Blair dalam Lecture on Rhetoric and Belles Lettres, yang lebih memfokuskan kepada aspek estetika bahasa dengan mengaitkan retorika, sastra, dan kritik. Lalu aliran yang ketiga yaitu Elocotio Movement atau gerakan elocutionis yang menekankan teknik penyampaian pidato. Kemudian pada abad ke-20 retorika lebih banyak diteliti oleh pakar psikologi sosial. Pakar psikologi James E. Winans dengan merujuk teori pakar psikologi William James, sehingga merumuskan bahwa persuasi sebagai proses menumbuhkan perhatian yang memadai, baik berhasil atau tidak, terbelah dalam proposisi dan mengutamakan kebangkitan emosi. Berikutnya merujuk pada teori psikologi behaviorisme, menyatakan logika adalah dasar utama persuasi. Namun hal ini bertentangan dengan William Norwood Briggs yang menitikberatkan unsur desire atau hasrat sebagai dasar persuasi, bukan logika. Dasar utama untuk membangkitkan hasrat manusia adalah emosi dan kekhawatiran. Sedangkan menurut Alan Munro dalam motivating process merupakan proses berpikir yang mendasari penyusunan pesan-pesan. Dengan demikian terjadi pergeseran istilah retorika ke arah speech atau pidato. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.